Halo sobat, selamat datang kembali di channel Beta Sena. Kali ini kami akan membagikan info seputar fauna identitas 34 provinsi di Indonesia, hanya yang berjenis mamalia saja beserta profil singkatnya. Fauna identitas 34 provinsi yang berjenis ikan dan unggas, bisa sobat lihat di video kami terdahulu. Simak videonya sampai selesai dan selamat menonton. Harimau Sumatera. Ini adalah hewan identitas Provinsi Jambi. Hewan dari jenis kucing besar ini merupakan hewan endemik Indonesia yang mendiami wilayah Pulau Sumatera. Penyebarannya pun hanya ada di Pulau Sumatera, Indonesia. Harimau Sumatera merupakan satu dari 6 subspesies di dunia yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Memiliki ukuran panjang tubuh mulai dari 198 sampai 250 cm dan berat sekitar 91 sampai 150 kg. Harimau Sumatera memiliki ukuran tubuh paling kecil di antara subspesies lainnya. Ukuran panjang dan berat harimau jantan lebih besar daripada harimau betina. Warna kulit harimau Sumatera juga lebih gelap dibanding jenis lainnya yang kulitnya berwarna antara kuning kemerahan sampai orange tua. Pada bagian kulit terdapat garis loreng-loreng yang rapat dan tampak lebih tipis daripada loreng jenis harimau lain. Adapun kawasan yang menjadi habitatnya adalah hutan hujan tropis, seperti hutan rawa, hutan bersungai, semak belukar, padang rumput, hingga alang-alang. Makanan utama mereka adalah daging, yang didapat dari perburuan mereka di alam seperti rusa, kijang, ayam hutan, kera dan lain sebagainya. Harimau Sumatera termasuk hewan dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Statusnya kritis, data pada tahun 2004 populasinya kurang dari 400 ekor, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan hanya tersisa sekitar 192 ekor saja harimau Sumatera di Provinsi Riau. Perlu diketahui bahwa Provinsi Riau adalah rumah dari sepertiga dari seluruh populasi harimau Sumatera. Mentilin. Ini adalah fauna identitas Kepulauan Bangka Belitung. Mentilin merupakan salah satu spesies tarsius, primata endemik Sumatera dan Kalimantan Indonesia ini, ditetapkan sebagai fauna identitas Provinsi Bangka Belitung. Mempunyai ciri-ciri dengan panjang tubuh sekitar 12-15 cm, dengan berat tubuh sekitar 128 gram pada mentilin jantan dan 117 gram pada mentilin betina. Mentilin merupakan primata terkecil di dunia. Warna bulu tubuhnya coklat kemerahan hingga abu-abu kecoklatan. Mentilin atau Tarsius bangcanus ini mempunyai mata yang besar, bulat dan tajam, serta mempunyai gigi dan cakar kuku yang kuat. Mereka dapat menggerak dan memutarkan kepalanya hingga 180 derajat, mirip dengan burung hantu. Di Indonesia, Tarsius bangcanus tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera dan pulau-pulau sekitar seperti Bangka, Belitung, dan Karimata. Sedangkan di negeri jiran, mentilin atau Tarsius bangcanus ini tersebar di Brunei Darussalam dan Malaysia Timur, tepatnya di sekitaran Sabah dan Sarawak. Tarsius atau mentilin hidup di hutan-hutan primer dan sekunder, menyukai rerumpunan bambu, ranting dan akar pohon, atau lubang-lubang yang terdapat pada pohon sebagai tempatnya berlindung dan beristirahat. Satwa ini merupakan insektivora, yaitu satwa yang pakan utamanya adalah serangga. Tarsius juga memakan vertebrata kecil seperti ular dan cicak. Ia menangkap mangsanya dengan cara melompat ke arah si mangsa. Kecepatan lompatannya sangat luar biasa, bahkan membuatnya bisa menangkap burung yang sedang terbang. Hewan ini berkembang biak dengan cara beranak, setelah melewati masa kehamilan selama 6 bulan. Status hewan ini dilindungi. Beruang madu. Ini adalah fauna identitas Provinsi Bengkulu.
Beruang madu termasuk familia Ursidae, dan merupakan jenis paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini ditetapkan sebagai fauna khas sekaligus sebagai simbol dari Provinsi Bengkulu. Panjang tubuh beruang madu sekitar 1-1,4 meter dengan tinggi punggung mencapai 70 cm, sementara beratnya berkisar antara 50-65 kg. Satwa ini memiliki tenaga yang kuat dan memiliki cakar sangat tajam. Terdiri dari kuku panjang pada keempat lengannya yang digunakan untuk mempermudah mencari makan. Beruang madu termasuk hewan karnivora, yakni hewan pemakan segala di alamnya. Sesuai namanya, beruang madu gemar mencari madu. Ia akan menggunakan cakarnya untuk merobek sarang lebah agar mendapatkan madu dan larva lebah tersebut. Beruang madu juga memakan buah. Biji yang berada dalam buah tersebut ditelan secara utuh sehingga akan dikeluarkan kembali saat ia mengeluarkan kotor. Hal ini juga membuat beruang madu berperan penting dalam penyebaran biji tumbuhan di hutan. Dalam bahasa Inggris, beruang madu disebut dengan sun bear, yang artinya beruang matahari. Dikatakan beruang matahari adalah adanya bulatan berwarna krem di sekitar dada dan leher yang menyerupai matahari. Beruang madu biasanya berada di pepohonan pada ketinggian kurang lebih 2-7 meter dari permukaan tanah. Mereka adalah pemanjat ulung. Beruang madu akan membuat sarang dari dahan-dahan kecil yang dikumpulkan untuk tidur. Hal yang mirip dilakukan orang hutan, namun sarangnya tersusun kurang rapi dan dekat batang pohon. Status hewan ini dilindungi. Gajah Sumatera. Ini adalah fauna identitas dari Provinsi Lampung. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah lain di dunia. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam, akibat dari perburuan liar, konflik, perubahan iklim dan deforestasi hutan. Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia, dengan tinggi badan antara 1,7 hingga 2,6 meter, sedangkan berat tubuhnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter pada bahu. Periode kehamilan untuk bayi gajah Sumatera adalah 22 bulan dengan umur rata-rata mencapai 70 tahun. Hewan herbivora raksasa ini sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar bila dibandingkan dengan mamalia darat lainnya. Telinga yang lebar membantu gajah mendengar dengan baik dan membantu mengurangi panas tubuh. Belalainya berguna seperti tangan pada manusia, digunakan untuk mendapatkan makanan dan air dengan cara memegang atau menggenggam bagian ujungnya yang digunakan seperti jari untuk meraup. Gajah Sumatera hidup di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter dpl, tapi juga sering ditemukan merambah ke dataran yang lebih tinggi. Jenis hutan yang disukainya adalah kawasan rawa dan hutan gambut. Populasinya tersebar di 7 provinsi meliputi Nangro, Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Gajah Sumatera termasuk satwa yang dilindungi sesuai peraturan pemerintah pada UU Nomor 5 Tahun 1990 dan PP 7 1999. Badak Jawa. Ini adalah fauna identitas Provinsi Banten. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil merupakan satwa langka. Jantan memiliki cula dengan panjang mulai dari 15 hingga 25 cm, sedangkan pada badak betina tidak memiliki cula. Bobot spesies ini bisa mencapai 2.300 kg dengan panjang badan 2 hingga 4 meter dengan tinggi sekitar 1,5 hingga 2 meter. Tubuhnya berwarna abu-abu dengan tekstur kulit tidak rata dan berbintik. Bagian atas bibir badak Jawa meruncing, diperkirakan bentuk itu mempermudah mereka dalam meraih daun dan ranting. Gigi serinya panjang dan tajam. Ketika badak Jawa bertarung, mereka menggunakan gigi ini. Di belakang gigi seri, 6 gigi geraham panjang digunakan untuk mengunyah tanaman kasar. Seperti semua badak, badak Jawa memiliki penciuman dan pendengaran yang sangat baik tetapi memiliki pandangan mata yang buruk. Mereka diperkirakan mampu hidup selama 30-45 tahun.
Di masa lalu, badak Jawa hampir dapat ditemui di seluruh gunung di Jawa Barat. Akibat perburuan liar, jumlah badak Jawa menurun drastis. Menurut data yang dirilis WWF pada tahun 1960, jumlahnya hanya sekitar 20 hingga 30 ekor saja di ujung kulon. Namun setelah upaya konservasi sepanjang 1967 sampai 1978, populasinya meningkat hingga 2 kali lipat. Status hewan ini dilindungi. Macan tutul Jawa. Ini adalah fauna identitas Provinsi Jawa Barat. Macan tutul Jawa atau macan kumbang adalah salah satu subspesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis, pegunungan dan kawasan konservasi Pulau Jawa Indonesia. Macan tutul ini memiliki 2 variasi warna kulit, yaitu berwarna terang oranye dan hitam atau yang sering disebut dengan macan kumbang. Walaupun berbeda warna, namun mereka adalah satu jenis atau satu subspesies. Macan tutul Jawa adalah satwa identitas dari Provinsi Jawa Barat. Macan tutul Jawa termasuk jenis kucing raksasa, memiliki panjang tubuh sekitar 150 cm dan tinggi 90 cm. Namun, bila dibandingkan dengan macan tutul lainnya, jenis macan tutul Jawa memiliki ukuran paling kecil dari yang lainnya. Macan tutul adalah hewan penyendiri yang saling menghindari satu sama lain. Spesies ini lebih aktif berburu di malam hari dan termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Subspesies ini pada umumnya memiliki bulu seperti warna sayap kumbang yang hitam mengkilap, dengan bintik-bintik gelap berbentuk kembangan yang hanya terlihat di bawah cahaya terang. Sebagian besar populasi macan tutul dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Meskipun di semua taman nasional di Jawa dilaporkan pernah ditemukan hewan ini, mulai dari ujung kulon Banten, hingga Baluran Jawa Timur. Akibat hilangnya habitat hutan dan penangkapan liar, macan tutul Jawa dievaluasikan sebagai kritis sejak 2007 di dalam IUCN Red List dan didaftarkan dalam CITES Appendix 1. Satwa ini dilindungi, seperti yang tercantum di dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 7 Tahun 1999. Rusa Timor. Ini adalah fauna identitas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rusa Timor atau Cervus timorensis adalah salah satu jenis rusa tropis, dengan persebaran paling luas di Indonesia. Rusa Timor tersebar mulai dari Jawa, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara termasuk Timor Leste, Sulawesi dan Maluku. Hewan ini juga merupakan spesies pendatang di Papua, Australia, Mauritius, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Papua Nugini, dan Reunion. Selain rusa Timor, di Indonesia terdapat beberapa jenis rusa yang bisa kita temui. Di antaranya ialah rusa sambar atau Cervus unicolor, rusa bawean atau Axis kuhli, kijang kuning atau Muntiacus aterode, dan kijang atau Muntiacus mutjak. Tubuh rusa Timor berukuran sedang, dengan berat badan rusa dewasa mencapai 60-100 kg, mempunyai ciri tungkai pendek, ekor panjang, dahi cekung, gigi seri yang relatif lebih besar, dan rambut berwarna coklat kekuning-kuningan. Tinggi bahu rusa betina dewasa mencapai 100 cm, sedangkan pada jantan mencapai 110 cm. Jantan dewasa memiliki tanduk atau ranggah yang bercabang 3, dengan ujung-ujungnya yang runcing, kasar dan beralur memanjang dari pangkal hingga ke ujung tanduk. Panjang tanduk atau rangga rusa Timor rata-rata 80-90 cm, tapi ada juga yang mencapai 111,5 cm. Rusa Timor termasuk hewan yang mampu beradaptasi di dataran rendah hingga ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Habitat alaminya di beberapa tipe vegetasi, seperti savana dan vegetasi hutan. Satwa herbivora ini menyukai daun yang lunak dan basah, seperti bagian muda daun dari jenis legum atau tumbuhan perdu yang berkeping ganda seperti lamtoro, turi dan juga jenis rerumputan seperti mapu dan ilalang.
Rusa Timor merupakan salah satu penghuni tertua daratan Timor, kemudian menyebar ke sejumlah pulau terdekat, seperti Sumba, Rotendao, Flores, Alor, Maluku, Sulawesi, bahkan Papua, khususnya Merauke. Perilaku rusa Timor pada umumnya adalah makan pada pagi dan sore hari, sedangkan pada siang hari cenderung mencari perlindungan dari terik sinar matahari, beristirahat sambil memama biak. Status hewan ini dilindungi. Komodo, ini adalah fauna identitas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies biawak besar. Merupakan hewan reptil spesies endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama ora. Mohon maaf untuk Sobat Betasena semua bahwasannya Komodo yang termasuk hewan reptil ini, kami masukkan ke dalam satu bagian video fauna identitas provinsi yang berjenis mamalia, dikarenakan dari 34 provinsi di Indonesia hanya ada satu provinsi yang fauna identitasnya dari jenis reptil. Agar supaya lebih praktis, maka kami campurkan di video ini bersama dengan fauna identitas yang berjenis mamalia. Semoga bisa dimaklumi dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk penonton Sobat Betasena semua. Komodo jantan memiliki ukuran yang lebih besar daripada komodo betina. Untuk komodo jantan dewasa panjangnya sekitar 2,6 meter dan untuk komodo betina dewasa sekitar 2,3 meter. Berat komodo jantan dewasa berkisar antara 79 sampai 100 kg, dan berat komodo betina dewasa sekitar 68 sampai 73 kg. Selain itu warna kulit mereka juga berbeda. Komodo jantan memiliki kulit yang berwarna abu-abu gelap sampai merah batu bata, sementara betina lebih berwarna kehijauan dan memiliki sebuah potongan kecil berwarna kuning di tenggorokannya. Untuk komodo muda, memiliki warna yang lebih cerah, seperti hijau, kuning, dan putih dengan dasar hitam. Komodo memiliki kaki yang kuat, ia termasuk pelari cepat, kecepatannya dalam berlari sekitar 20 km per jam. Mempunyai kuku yang tebal serta runcing, rahang yang kokoh, gigi tajam yang berukuran 2,5 cm, ekor yang kuat dan air liur beracun yang penuh bakteri membuat komodo menjadi hewan predator yang sempurna. Mereka termasuk hewan karnivora, tetapi sering terlihat memakan bangkai. Biasanya mereka akan berburu dan memangsa hewan-hewan dari jenis reptil dan mamalia. Komodo memiliki indera penglihatan dan pendengaran tidak terlalu baik, tetapi melalui indera penciumannya, komodo dapat mendeteksi buruannya yang sudah mati atau sekarat hingga radius sejauh 4-10 km dengan penciumannya. Lidahnya berfungsi sebagai pengontrol udara di sekitar. Dari lidahnya lah komodo dapat mendeteksi di mana dan dari arah mana posisi buruannya berada. Status hewan ini dilindungi. Bekantan. Ini adalah fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Bekantan atau Nasalis larvatus adalah jenis monyet berhidung panjang, dengan rambut berwarna coklat kemerahan, merupakan satu dari dua spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan, yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Bekantan merupakan satwa arboreal, yakni hewan yang menghabiskan hidupnya di pohon, namun terkadang turun ke lantai hutan untuk alasan tertentu. Pergerakan dari dahan ke dahan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melompat, bergantung atau bergerak dengan keempat anggota tubuhnya. Selain itu, bekantan juga merupakan perenang ulung, karena di bagian telapak kaki dan tangannya memiliki selaput kulit seperti pada katak, sehingga memudahkan bekantan untuk menyeberangi sungai. Bekantan termasuk primata diurnal, yaitu aktivitasnya dilakukan mulai dari pagi hingga sore hari. Menjelang sore hari, bekantan umumnya akan mencari pohon untuk tidur di sekitar tepi sungai.
Tinggi bekantan jantan berkisar antara 65-76 cm, dan beratnya berkisar antara 16-23 kg, sementara betina mempunyai panjang antara 53-61 cm dan beratnya hanya sekitar 7-11 kg. Panjang ekor bekantan sama panjang dengan badannya, warna rambut pada tubuhnya bervariasi. Bagian punggung berwarna coklat kemerahan, sedangkan bagian ventral dan anggota tubuhnya berwarna putih keabuan. Ukuran hidung pada jantan dewasa lebih besar dari betina, demikian pula ukuran tubuhnya. Makanan utama bekantan adalah berbagai macam tumbuhan dan buah, dengan persentase lebih dari 50% daun muda, sekitar 40% buah, dan sisanya bunga dan biji. Selain mengkonsumsi sumber pakan asal tumbuhan, bekantan kerap kali mengkonsumsi beberapa jenis serangga. Saat musim surut, bekantan sering turun ke tanah untuk mencari serangga tanah. Bekantan merupakan hewan endemik Indonesia, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Bekantan juga tersebar di negeri jiran seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam, yang sesuai geografis berbatasan langsung dengan tanah Borneo Indonesia. Kita bisa melihat bekantan hidup bebas di alam liar secara langsung di beberapa suaka marga dan cagar alam di sana. Selain itu bisa juga melihat bekantan di pinggiran Sungai Barito, Sungai Negara, Sungai Paminggir dan Sungai Tapin. Di sekitaran Banjarmasin dapat dilihat di Pulau Kaget dan Pulau Kembang. Pada tahun 1990 tepatnya pada tanggal 16 Januari tahun 1990, dikeluarkan SK Gubernur Kalimantan Selatan nomor 29 yang mengukuhkan bekantan sebagai maskot atau fauna identitas dari Provinsi Kalimantan Selatan. Patungnya berdiri kokoh setinggi 6,3 meter di tepi Sungai Martapura sebagai ikon fauna kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. Status hewan ini dilindungi. Pesut mahakam. Ini adalah fauna identitas Provinsi Kalimantan Timur. Pesut mahakam yang bernama Latin Orcaela brevirostris ini adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar. Pesut ini dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam, tetapi kalangan peneliti barat lebih mengenal hewan ini dengan nama Irrawaddy dolphin. Berdasarkan data tahun 2018, populasi hewan ini tinggal 80 ekor saja di perairan sungai-sungai di Kalimantan, dan menempati urutan tertinggi dari daftar satwa Indonesia yang terancam punah. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat seperti umbi, dan mempunyai dua mata yang kecil. Tubuhnya berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung, begitu pula sirip dadanya. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, serta tidak ada moncong seperti pada lumba-lumba lain. Populasi satwa langka ini terdapat pada 3 sungai besar di Asia Tenggara, yakni di Sungai Mahakam, Sungai Mekong, dan Sungai Irrawaddy. Di Indonesia, hewan ini bisa ditemukan di banyak muara-muara sungai di Kalimantan, tetapi sekarang pesut sudah sangat langka. Selain di Sungai Mahakam, pesut bisa ditemukan pula di ratusan kilometer dari lautan, yakni di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Habitat hewan pemangsa ikan dan udang air tawar ini dapat dijumpai pula di perairan Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Status hewan ini dilindungi. Anoa. Ini adalah fauna identitas Provinsi Sulawesi Tenggara. Anoa merupakan jenis kerbau, sering juga disebut dengan kerbau kerdil. Hewan ini merupakan mamalia terbesar dan endemik di daratan Sulawesi dan Pulau Buton, sekaligus menjadi fauna identitas dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tersebar di Pulau Sulawesi, diantaranya meliputi Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Anoa memiliki 2 spesies, yaitu Anoa pegunungan atau Bubalus quarlesi dan Anoa dataran rendah atau Bubalus depressicornis.
Kedua jenis ini dibedakan berdasarkan bentuk tanduk dan ukuran tubuhnya. Anoa gunung berukuran relatif lebih kecil, dengan tinggi pundak antara 60-75 cm, dengan berat sekitar 60-80 kg, memiliki bulu yang tebal, ekor yang lebih pendek dan lembut, serta memiliki tanduk melingkar. Sementara anoa dataran rendah lebih besar, dengan tinggi pundak antara 80-100 cm dengan berat sekitar 80-120 kg, mempunyai bulu yang tipis, ekor yang panjang, berkaki putih, dan memiliki tanduk kasar dengan penampang segitiga. Anoa termasuk hewan herbivora. Di alam bebas, mereka memakan makanan yang berair seperti pakis, rumput, tunas pohon, buah-buahan yang jatuh, dan jenis umbi-umbian. Anoa memiliki penyebaran yang sangat terbatas, sedangkan populasi dan habitatnya semakin lama semakin menurun. Penurunan populasi terjadi akibat kehilangan habitat karena perusakan habitat, maupun perburuan yang berlebihan. Menurut data dari IUCN Red List 2009, diperkirakan populasi anoa di seluruh Sulawesi tidak lebih dari 5.000 ekor. Status hewan ini dilindungi. Tangkasi. Ini adalah fauna identitas dari Provinsi Sulawesi Utara. Tangkasi atau tarsius adalah suatu jenis primata kecil, yang hanya memiliki panjang sekitar 10-15 cm saja, dengan berat sekitar 80 gram. Tangkasi merupakan primata terkecil di dunia. Memiliki tubuh berwarna coklat kemerahan dengan warna kulit kelabu, bermata besar dengan telinga menghadap ke depan dan memiliki bentuk yang lebar. Tarsius adalah primata mamalia dari genus Tarsius, suatu genus monotipe dari famili Tarsiidae. Meskipun grup ini dahulu kala memiliki penyebaran yang luas, akan tetapi semua spesies yang hidup sekarang jumlahnya terbatas dan hanya ditemukan di pulau-pulau di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ada banyak sekali jenis Tarsius, dan semuanya menyebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Satu tempat di negara lain habitat dari Tarsius adalah Filipina, dan itu pun hanya satu jenis Tarsius, yakni Tarsius philippinensis Meyer atau Tarsius srihta, dan sisanya merupakan Tarsius endemik Indonesia. Tarsius yang hidup di hutan-hutan Pulau Sumatera dan Kalimantan, adalah jenis Tarsius bangcanus. Sedangkan Tarsius yang hidup di hutan-hutan Pulau Sulawesi sekaligus endemik Pulau Sulawesi Indonesia diantaranya ialah Tarsius tersier, Tarsius fuscus, Tarsius pumilus, Tarsius dentatus, Tarsius lariang, Tarsius pelengensis, Tarsius wallacea, Tarsius tumpara dan Tarsius sangirensis. Tangkasi atau Tarsius secara umum merupakan hewan nokturnal, yakni hewan yang aktif pada malam hari. Dan juga hewan insektivora, yakni hewan yang pakan utamanya adalah serangga, tetapi tidak jarang Tangkasi atau Tarsius ini memakan hewan vertebrata kecil lainnya seperti ular, kadal, dan cicak. Mereka hidup di hutan-hutan primer, tetapi lebih suka di hutan-hutan sekunder. Mereka menyukai tempat-tempat yang rimbun dan pohon-pohon besar yang mempunyai rongga-rongga sebagai tempat tinggal. Tangkasi hidup berpasang-pasangan bersama anak-anaknya dalam satu sarang. Tangkasi merupakan hewan monogami, yang hanya mempunyai satu pasangan saja. Mereka hidup di atas pohon, berpindah tempat dengan cara melompat, begitu pula cara mereka berburu. Kecepatan loncat Tangkasi sangat menakjubkan, sehingga tidak ada buruan yang terlepas dari sergapannya. Mereka memberi isyarat kepada pasangan, anak atau kelompoknya dengan suara. Suara ini sebagai isyarat tanda bahaya atau isyarat lain seperti untuk mengikutinya. Status hewan ini dilindungi.